Oke, langsung saja ratingnya 3/10. Jangan dulu lah anjir. Udah emang filmnya jelek, udah kasih aja. Gue nggak suka filmnya anjir, sama kayak gue nggak suka Pengampungan Bukit Duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue Gray dan teman gue Ahmad. kita udah nonton Supergirl. Supaga. Ini menceritakan tentang Kara, seorang Supergirl yang juga sepupunya Superman, Ya. yang sedang menjelajahi galaksi untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-23. Ya. Nah, tapi dia harus terlibat dengan perjalanan balas dendamnya si Ruthie kepada kelompok bandit bernama The Brigand karena anjingnya tuh si Crypto kena racun oleh ketuanya si Krem. Jadi ya akhirnya dia terpaksa lah ikut Rudy ini untuk Ruthie. Dia ikut Ruthie. Terpaksa si Kara ini nemenin Ruthie karena punya agenda yang sama. Ya gitu. Ceritanya dulu kasih tahu kalau Supergirl ini Supergirl yang versi apa nih si Kara. Ya, jadi Supergirl di sini tuh adaptasi dari komik DC Woman of Tomorrow. Ya, kurang lebih ceritanya, gue nggak baca komiknya tapi gue baca orang-orang di internet bilang ini kurang lebih ceritanya mirip sama dengan film dan komik. Memang karena langsung adaptasi dari situ. Sebenarnya cerita ini sih tentang perjalanan mencari rumah dan tentang rumah tentang rumah dan sebenarnya mau diomongin itu. Tapi langsung aja nih. Biasa kita pengen yang baik-baiknya dulu, tapi aduh nih gimana ya Supergirl ya. Aduh. Menurut kita ya ini terlalu kurang gitu. Coba ya. Bukan terlalu kurang banget malah buat film Supergirl ini. Ini film yang sayang banget di mana DC Universe kan lagi dibangun nih. Film pertama dari mereka dari film Superman ya. James Gunn. Iya, James Gunn itu bagus banget sumpah. Dia lebih heroik, dia nempelin sisi manusianya. Terus kan di ending tuh ada cameo dari si Supergirl-nya gitu. Wah, itu bagus banget. Itu bagus banget pas tampilin tuh. Berapa menit tapi langsung bisa narik perhatian kita gitu. Iya, kerasa kalau Supergirl-nya itu lebih lebih kayak rebel. Ya rebel, lebih bebas. Ya kalau beda dengan versi Supergirl yang mungkin pernah dijadiin series. Ya, beda. Ya, beda banget lah. Gue nggak berekspektasi ini bakal kayak Superman sih. Ya. Malah awalnya tuh gue mikir apakah ini akan seperti Guardian of Galaxy, petualangan di luar angkasa gitu, apalagi di trailernya cukup diliatin perjalanan nuansa-nuansa luar angkasanya yang sedikit mirip, ada sedikit nuansa Guardian of Galaxy-nya dengan menunjukkan petualangan di luar angkasa gitu ya. Itu kan Guardian of Galaxy banget. Apalagi ini diawasi oleh James Gunn. Tapi pas nonton tuh gue bosen sih nontonnya. Sumpah, aku juga ngantuk banget nontonnya dari awal sampai akhir. Iya, jadi secara plotnya itu datar banget. Nggak ada sesuatu yang bikin ceritanya ini naik banget gitu. Jadi kayak datar. Bahkan gue pun agak sedikit ngantuk tuh nonton. Setelah awal tuh di pas pertengahan tuh agak ngantuk gue. Aku malah ngantuk itu di mau ke pertengahan, terus habis pertengahan itu ngantuk banget sumpah. Jadi gue tuh mikir dari awal ini tuh film pertama ya. Kalau dari aku film ini sebenarnya plotnya kurang jelas. Iya. Sama ceritanya tuh sebenarnya ini mau dibawa kemana. Jadi sampai di pertengahan film aku tuh masih bertanya-tanya ini tuh film mau dibawa kemana nih? Ini ceritanya ini gimana nih? Plotnya ini gimana nih? Banyak yang nggak jelas, banyak yang kurang diceritain film ini. Terus di pertengahan itu ada flashback yang bikin gue ngerasa di sini nih kayaknya turning point-nya di sini nih, bilang serunya bakalan habis ini nih. Ternyata enggak, habis itu bertarung. Jujur gue juga pas pertarungan di pertengahan itu bosen. Sampai ke pertarungan akhir tuh masih ngantuk, aku tuh masih nggak ngerti. Aku seneng dia milih aku jadi Supergirl. Secara tampilan dia juga lebih berandal, lebih rebel. Cuman mungkin karena penulisannya yang jelek, jadi ngantuk aja filmnya gitu. Ya ini memang menurut gue juga problemnya ada di penulisannya sih. Penulisannya memang kurang
menceritakan perjalanan si Kara ini dengan baik. Karena kan ini kan memang ada tema coming of age-nya, ada tema tentang mencari rumah gitu kan. Karena di sini juga sebenarnya originnya cukup agak beda ya. Jadi kalau misalkan mungkin umumnya orang-orang tahu ya si Supergirl itu sepupunya Superman yang lebih tua sebenarnya. Cuma karena dia ketika Krypton hancur dan dia dikirim ke bumi itu dia sempat terkurung dalam apa namanya ya time dilation kayaknya ya. Pokoknya dia sempat nggak langsung nyampe ke bumi lah, tapi dia nggak benua karena dia di dalam satu ruang itu. Akhirnya dia nyampe belakangan di mana si Clark Kent atau Kal-El-nya udah gede, dia baru masih remaja gitu. Nah kalau di sini tuh cukup beda. Di sini malah dia lahirnya belakangan. Ya. Nah, jadi di sini origin kehancuran Kryptonnya juga cukup beda. Jadi ketika Krypton hancur, ada sekelompok orang itu yang ngebikin pelindung. Jadi ada beberapa bagian Krypton yang masih hidup gitu. Nah, disinilah si Kara ini hidup besar, tumbuh besar. Dia lahir tumbuh besar di tempat ini. Namanya apa ya? Lupa, Argonite atau apa gitu. Nah, disitulah dia merasa itu rumahnya. Sehingga akhirnya ternyata pelindungnya itu juga tidak bertahan lama. Pelindungnya itu juga bukan solusi dari kehancuran Kryptonite. Kehancuran Krypton. Planetnya ini akhirnya tetap hancur dan akhirnya si Kara dikirimlah ke bumi untuk nyusul Kal-El gitu. Nah, di sini sebenarnya fondasi yang dibangun itu udah bagus. Ini mempertanyakan tentang rumah kan. Dia merasa bumi itu tidak seperti rumahnya. Makanya dia tingkah dia seperti itu kan. Dia keluar ke galaksi, dia ke tata surya ini ya, merah ya, buat matahari merah ya. Yang untuk bikin biar dia bisa mabuk-mabukan. Ya, jadi kayak orang biasa aja di di planet yang punya matahari merah itu. Ya, dia pengen ngerasain mabuk, melupakan masalahnya. Tapi sayang ya, selama perjalanan film ini memang hal itu tuh kayak tipis banget dibahasnya. Dan kita nggak ngerasa tidak merasakan emosinya si Kara ini gitu. Serba nanggung lah. Terkait hal itu ya, serba nanggung. Nanggung. Terus yang kedua nih, selain plotnya tadi kan kita ngomongin plot. Yang kedua yang gue nggak suka itu adalah adegan fightingnya itu nanggung di awal ya. Nanti kita akan bahas di akhir kayak gimana. Cuma di awal pertengahan itu banyak banget yang gue rasa adegan-adegan fightingnya nanggung. Kayak cuma beberapa menit terus sudah selesai gitu aja gitu, nggak kayak ini kayaknya harusnya bisa lebih seru lagi gitu. Dan ya gitulah pokoknya kalau adegan fighting. Menurut lu adegan fightingnya? Setuju, gue kurang ngerasa adegan fightingnya itu kurang banget, apalagi di awal ke pertengahan. Di akhir masih oke sih. Di akhir tuh justru pertarungannya lebih seru. Harusnya tuh karakter Supergirl itu pertarungannya tuh kayak gini loh. Nah itu cuma bisa dinikmatin di akhir doang. Terus pertarungannya juga menurutku serba nanggung banget di ini. Apalagi di pertengahan ya, banyak hal yang kayaknya Supergirl bisa ngelakuin lebih deh gitu loh. Gitu loh. Apalagi dia bawa embel-embel yang Supergirl gitu loh kan, ada Superman. Kita tahu kan Superman kalau bertarung tuh gila banget kan. Nah ini kan versi ceweknya gitu. Cuman terlalu banyak faktor yang bikin pertarungannya tuh kayak kayaknya masih bisa nih Supergirl, harusnya masih bisa gitu. Gitu sih. Nah terus yang ketiga nih yang gue nggak suka ya. Apanya tuh? Ya, tadi udah lu sebut sebenarnya emosinya yang hampa. Ada adegan di mana si Kara ini kayak melampiaskan emosinya. Itu sebenarnya adegannya bagus banget. Tapi sayang itu rasanya kita nggak ngerasain itu, kita nggak ngerasain apa-apa karena memang tidak di build up dengan baik. Ya setuju. Jadi kayak gimana ya? Ini tuh harusnya potensi jadi adegan sedih dan bagus. Jadi dia terbang kan ke luar angkasa, ke ruang hampa itu, terus dia teriak, dia kayak ngeluarin emosinya, tapi ya udah maksudnya gitu. Gue pas itu sebenarnya ngelihat adegan itu bagus banget, tapi sayangnya karena tidak ada build up yang baik sehingga itu nggak berasa apapun. Iya, masalah kerasa kosong sih. Kerasa kosong, apalagi pas adegan dia marahan berantem sama si Ruthie itu. Itu juga kayak nggak berasa ininya, nggak berasa tensinya gitu loh. Kayak udah gitu aja lewat, habis itu udah selesai, langsung pindah ke adegan berikutnya. Ya, itu juga ngelanjut tuh ke emosi dengan Ruthie kan. Bahkan gue ngerasa di bonding antar karakter tuh emosinya kurang serba kurang aja. Dia kan harusnya kayak
dia melakukan perjalanan luar angkasa bareng Ruti kan. Malah aku nggak ngerasa kalau mereka tuh masih kayak temenan, udah kayak gitu-gitu aja gitu. Jelek lah pokoknya. Terus buat karakter di selain Supergirl ya, gue ngerasa satu-satunya karakter yang developmentnya bagus itu Ruti, setuju nggak? Iya. Walaupun ya kurang Dari semua karakter ya. Ya. Kalau ngomongin acting, gue suka actingnya Lobo, si apa? Jason Momoa. Jason Momoa. Walau sayang banget ini terasa karakter Lobo itu terasa nggak penting. Iya nggak sih? Dia nggak ada pun sebenarnya nggak apa-apa, ini cerita jalan. Jadi kayak dia ada cuma buat ya nambah-nambahin aja, nambah-nambahin durasi. Padahal nggak penting karakter, nggak berasa penting. Ya. Nah, terus dari semuanya ya, yang gue jujur berasa sedikit emosinya ya si Ruti ini. Mungkin karena penulisannya entah kenapa somehow mungkin jadi kayak agak berpusat ke dia gitu di menuju pertengahan ke akhir gitu ya. Tapi ya bukan bagus ya, cuma better aja. Iya. Jadi tetap aja sih, maksudnya dari semuanya ya banyak yang kurangnya. Ya, cuman gue sukanya karakter Ruti itu dia tuh ada development karakternya lah. Dari awalnya dia tuh nggak takut buat bertarung. Akhirnya tuh dia di babak akhir tuh dia kelihatan lebih berani gitu. Terus karakter Lobo, emang karakter Lobo ini emang kerasa dia nggak ada pun nggak apa-apa. Cuman gue suka aja dengan karakter Lobo karena dia tuh ngerubah suasana aja. Dia bikin suasana filmnya lebih lucu lah, lebih seru buat diikutin. Sayangnya sih, maksudnya dengan karakter se-ikonik itu perannya di film ini kayak nggak penting gitu. Sayang banget sih itu. Nah masih ngomongin karakter ya, ini yang selanjutnya yang gue nggak suka itu villainnya. Wah gila villainnya. Sebenarnya kalau yang gue baca-baca di komik itu katanya villainnya itu keji gitu, kejam. Yang mana kita sebenarnya si Krem ya, ketua namanya Krem, The Brigand-nya itu sebenarnya kita udah ngelihat sedikit dia itu emang gila, emang keji, kejam ya di adegan-adegan awal. Tapi sayang banget ke sana-sananya tuh kita ngelihat kayak ya mungkin karena nggak dikasih waktu untuk ini ya, untuk dieksplor lebih jauh ya. Jadi karakternya kayak ini kayak kroco rasanya gitu. Kayak bukan ngelawan. Iya, setuju. Kayak bukan ngelawan super villain yang ada urgensinya untuk dikalahin gitu. Malah lebih kelihatan super villain si Lobonya malah. Iya nggak sih? Gue nggak, dia jujur main villainnya tuh sampah banget. Di awal tuh gue ngerasa pas gue pertama kali lihat si main villainnya, kayaknya bukan deh, kayaknya cuma suruhan doang deh. Kayaknya punya bos lagi lah, sampai akhir lah ternyata dia bosnya. Anjir. Dan sampah banget. Lebih ke ini karena emang tidak penulisannya sih tidak dibuat dengan baik aja. Tidak dikasih waktu untuk ngejelasin karakter ini seperti apa, siapa dia itu nggak ada kan. Akhirnya kita ini jadi kayak villain yang bakal mudah dilupakan. Iya. Terus lanjut. Nah ada lagi yang gue nggak suka yang tadi lu sebut juga, flashbacknya. Sebenarnya flashbacknya itu udah bagus banget. Tapi sayang itu tuh nggak dijadiin apa ya? Itu tuh nggak ada payoffnya, nggak ada ya, flashbacknya jadi cuma sekedar cerita terpisah aja, cuma kayak ngasih tahu ini masa lalunya Kara. Tapi udah setelahnya sampai akhir itu tuh lewat aja, nggak begitu, nggak kerasa penting karena tidak lagi di cerita masa lalunya, flashbacknya ini tidak lagi dibahas, tidak lagi disangkut pautkan ke ketika cerita berjalan gitu. Tidak ada payoff-nya gitu. Bahkan kerasa banget dibuat karakter si Supergirl-nya ini pas bagian flashback pun dia tuh makan apa sih? Dia tuh kerasa orang yang nggak serindu itu kok sama rumahnya, ya nggak sih, secara emosi. Gue ngerasa ya. Padahal ini tuh tentang dia yang kehilangan rumahnya gitu. Tadi kita udah ngomongin yang kurang-kurangnya. Nah kita ya pasti adalah yang kita suka, mungkin dikit ya. Nah yang gue suka yang satu tadi, Superman sebagai cameo tuh ternyata cukup dapat porsi screen time yang banyak gitu. Malah bukan jadi berasa cameo, tapi ya, surprisingly itu oke lah buat gue ya. Dengan adanya si David Corenswet balik lagi sebagai Superman di film ini. Nah terus kalau gue sih ngelihat si Millie ini walaupun di sini secara performa agak kurang, tapi gue tetap melihat dia sebagai Supergirl itu cocok banget. Setuju. Dari semua versi yang mungkin udah ada ya, kan udah ada 3 versi sebenarnya termasuknya series itu. Gue lebih suka si Millie Alcock ini. Jadi kayak ngerasa ini nggak sih? Ngerasa Batman di Justice League gitu. Gue suka Batman di Justice League. Gue tuh suka siapa? Yang di Justice League yang jadi Batman?
Justice League Ben Affleck. Ya, gue suka Ben Affleck jadi, gue tuh suka banget Ben Affleck jadi Batman. Cuman ceritanya sampah gitu loh. Itu sama kayak ini, sama perasaannya tuh gue suka banget milih Alcock. Gue tuh suka banget milih Alcock jadi Supergirl. Cuman emang ceritanya aja sampah. Emang butuh penulisan yang bagus sih. Iya, setuju. Tinggal penulisannya bagus, ini dia udah cocok banget untuk jadi Supergirl sebenarnya. Setuju. Nah terus kalau gue ngerasa juga ada sentuhan James Gunn walaupun dikit. Yang Kayak bagian mana? musik-musik yang dipakai. Oh iya, Adegan-adegan epicnya tuh masih ada lah Iya, dikit iya, kita ngerasa iya. kayak Guardian of Galaxy Iya, gitu, iya, lu iya. tipis gitu. Nah ini yang gue juga sebenarnya agak sayangkan kenapa ini ini potensinya bagus tapi kenapa nggak dieksplor lebih jauh gitu malah. Iya. Pas adegan berantem yang yang dia di bar apa di kafe gitu. Iya, itu James Gunn banget ya. Yang dia main nyetel musik kan di Iya. situ. Terus ya, tapi bentar Kerasa doang gitu Guardian doang. of the Galaxy banget ya. Itu sebenarnya oke loh. Sama gue tuh suka banget adegan fight akhirnya. Wah, tuh gila. Itu Ketika kayaknya adegan fight di awal itu kayak nanggung. Nah di sini tuh bener-bener kita ngeliatin Supergirl gaya fighting Supergirl yang berbeda banget dengan Superman. ya, setuju. Ini seru banget adegan fightingnya. Itu bagus banget. Sayang kenapa nggak dari awal kayak gitu. Cuma mungkin ya balik lagi ya ketika adegan fightingnya di adegan fighting terakhir ini oke, tapi payoff dari adegan fighting itu juga berasa kurang sih gua. Iya, setuju. Ya kan pas ketika itu kan payoff untuk si Ruthie ya ketika si Supergirl bilang jangan balas dendam tapi ujungnya gitu dibunuh Iya. si Kremnya dibunuh. Cuma itu gua masih agak kurang ngerti sih kenapa dia begitu. Sama nggak ada penjelasan, bukan nggak ada penjelasan, ya itu nggak ada kayak nggak ada pembahasan dia nyuruh orang jangan balas dendam terus dia ngebunuh itu tuh why? Iya. Agak bingung gua. Gue setuju adegan pertarungan terakhir tuh keren banget, gila. Dia tuh versi Supergirl yang pertarungannya tuh bebas banget. Dia tuh kayak ngelihat apa sih namanya? Ya bebas aja gitu pertarungannya. Keren lah pokoknya. Rating Oh gitu, rating. langsung aja rating ya. Gua nggak rating sih, lu yang rating biasanya. Oke, aku yang rating. Sebenarnya aku kan tuh udah rating tuh di awal 3/10. Itu beneran aja masa 3/10. Iya kasih lah 3/10. Cuman karena gue masih suka milih Alcock sebagai Supergirl dan gue masih untung di pertarungan akhirnya masih bagus, kasih 4,5/10 lah. Oke lah. Oke lah. Oke lah. Kalau gue sih ya, Ini. gue ini sih nggak usah nonton di bioskop lah. Nanti nunggu aja di streaming. Iya setuju. Jujur karena kalau mau ngomongin visualnya juga tidak semenggoda itu untuk Iya, kita iya, nonton di layar lebar, mending streamingnya. Iya. Kasian banget sih. Agak disayangkan universe-nya. karena ini kan lagi ngebangun lagi ya di Iya. universe versi James Gunn, tapi di film kedua ini Supergirl malah turun gitu kualitasnya, sayang banget padahal ada potensi-potensi yang bisa dibangun di situ cuma tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya semoga nanti di next film-film DC Universe yang terbaru lebih bagus lagi lah. Balik lagi ke film Superman. Kalian udah bikin film yang sebagus ini loh gitu loh. Tinggal ditingkatin lagi aja sih. Di formulanya dipakai. Ya, setuju banget. Oke. Sudah, itu saja dari kita. Thank you for watching. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah kita terkait film ini. Jangan kemana-mana. Aduh. Jangan lupa untuk subscriber gue masih dikit banget. Ya. Klik subscribe dan follow gue juga di Instagram atau TikTok Gray is Color. Itu di situ juga gue ada ngomongin tentang film dan temen gue juga ada IG dan TikToknya. Ya. Dia juga Nyampah di situ ya. dia juga katanya dia ini ya lu review. Gila lu, sampah banget lu. Gua reviewer parfum. Anjay. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Kalau disuruh milih nonton Pengupungan Bukit Duri sama Supergirl dulu. Aduh ya Allah. Kalau cuma ada dua film itu lu harus nonton. Sama-sama ngantuk lagi. Gue sih mendingan Pengupungan Bukit Duri ya. Aduh, nggak ada opsi, kasih opsi lain tuh dua film yang